Film ini bercerita tentang Frank Perry, seorang narapidana yang berusaha melarikan diri dari penjara, setelah mengetahui bahwa putri kesayangannya sedang sakit parah. Untuk merencanakan pelariannya, ia bekerja sama dengan beberapa narapidana lainnya, masing-masing dengan keahlian khusus. Namun, perjalanan mereka penuh rintangan dan ancaman, menguji tekad dan harapan mereka untuk kebebasan. Film ini menggali tema kerjasama dan perjuangan, dalam menghadapi masa lalu yang kelam demi kebebasan hidup mereka. Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu, agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Alarm! Frank! Stay with us! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang tahanan seumur hidup yang bernama Frank Perry, di mana ia telah menjalani masa hukumannya selama 14 tahun di penjara London, Inggris. Setelah itu, scene pun beralih pada saat Frank dan keempat temannya, yaitu Lenny, Batista, Brody dan napi baru bernama James, yang sedang berusaha kabur dari penjara dengan cara membobol lantai beton. Namun Frank yang datang paling terakhir, serta tubuhnya yang gendut harus mengecilkan perutnya menggunakan gesper, agar bisa masuk ke dalam lubang. Setelah itu scene pun kembali ke masa di saat mereka sedang merencanakan pelarian, bahkan James masih belum ditahan di sana. Suatu hari adiknya Riza yang bernama Tony memberikan secuil barang haram kepada salah satu napi, sementara Riza terus memperhatikan gerak-gerik adiknya itu. Sedangkan di tempat lain, Frank dan para napi lainnya sedang taruhan balapan semut. I'm good for 2 on red. Setelah Frank kembali ke kamarnya, ternyata teman sekamarnya yang bernama Hedge bebas begitu saja, karena telah melaporkan Lenny yang sudah menghabisi seorang sipir. Tak lama kemudian, penjara itu kedatangan beberapa tahanan baru termasuk James. Mereka semua disambut dengan meriah penuh cacian dan bulian dari napi lama. Sementara Frank hanya diam menonton dari depan kamarnya. Setelah itu para sipir pun mengantar mereka menuju selnya masing-masing, di mana James ditempatkan satu sel bersama Frank. Next time I see you, This is your cell, this is your bunk, this is your cellmate. James pun mencoba mengajak Frank berkenalan, akan tetapi Frank tidak menanggapinya sama sekali. Tak lama sipir memberikan sepucuk surat dari anaknya Frank yang bernama Lisa. Lisa baru pertama kalinya mengirim surat untuk Frank selama masa tahanannya yang sudah 14 tahun lamanya. Padahal Frank selalu mengirimkan surat kepada putrinya, namun tidak pernah mendapatkan balasan, bahkan suratnya selalu dikembalikan kepadanya. Surat itu ternyata berisi kondisi Lisa yang kini menjadi pecandu barang haram, bahkan jantungnya pernah berhenti berdetak selama 2 kali. Membaca surat itu jelas membuat Frank khawatir, dan tepatnya pada jam 9 malam lampu di area sel pun dimatikan. There is something else. Scene kembali berpindah ke masa kini, di mana Frank dan kawan-kawan sedang berusaha kabur dari penjara. Dan sayangnya perut bagian kanan Frank berdarah karena tergores lantai beton. Setelah itu terdengar suara sipir yang membacakan nama mereka berlima yang tidak ditemukan di dalam sel. 135 Batista, absent 4223, business 23410, absent from prisoner 271, business 24404. Scene kembali lagi ke masa lalu, ketika Frank diperbolehkan oleh Sam untuk masuk ke kapel, agar bisa beribadah seperti biasanya. Frank lalu mengatakan, bahwa kemungkinan dia akan berdoa agak lama, sehingga Sam pun meninggalkan Frank sendirian di sana. Setelah membaca surat dari Lisa, Frank pun menjadi khawatir dan ingin segera pulang. Yang artinya dia harus kabur dari penjara ini agar bisa bertemu dengan putrinya. Daripada berdoa, Frank malah memperhatikan sekeliling, mulai dari bilik pengakuan dosa, sampai memperhatikan kunci yang tergantung di pintu kapel.
see. Sementara di laboratorium penjara, terlihat Batista yang sedang asik melakukan percobaannya, yaitu membuat barang haram yang akan dibagikan kepada para napi lain yang sudah memesan. Ironisnya, kegiatan ini turut dibantu oleh para sipir penjara, yang ikut membantu membagikan barang haram itu melalui ruang perpustakaan penjara. Akan tetapi, Batista enggan memberikan barang haram kepada Tony, dan meminta Tony untuk bertanya kepada kakaknya saja. Dan di saat bel istirahat berbunyi, saking sakaunya, Tony langsung buru-buru untuk menemui kakaknya. Akan tetapi sama saja, Riza juga tidak mau memberikan Tony barang haram, dan malah mengusirnya, karena Tony sudah terlalu jauh kecanduan barang haram. It's feeding time, Batista. Give me a card. Go beg your brother. Do you get to wait a while? Tony, now get out. Setelah itu, Batista diminta masuk ke ruangan perpustakaan, di mana napi yang dulu diberi barang haram oleh Tony sedang dihukum, karena telah melanggar aturan. Riza kemudian memberikannya sebuah sisir, yang sudah diikatkan dengan besi tajam, dan diancam untuk memotong jempolnya sendiri, atau memotong keempat jarinya oleh Riza. Akhirnya dengan terpaksa ia pun memilih untuk memotong sendiri jempol kirinya. Your choice. Tony said I'm gonna... Di sisi lain ketika sedang mencuci baju, Frank terus memperhatikan air yang menetes dari atas atap. Setelah selesai mencuci, Frank lanjut bermain catur bersama Brody di kamar selnya. Akhirnya setelah 11 tahun lamanya, Brody pun berhasil mengalahkan Frank, karena Frank terkenal sangat mahir bermain catur. Tak lama Brody pun mengusir James dari kamar itu, karena mereka berdua akan bicara empat mata. Ketika di luar, tak disangka Tony sedang memperhatikan James dari bawah, dan para napi lain mulai menutup jalan, yang dilalui James sesuai perintah Tony. Dikarenakan James masih napi baru, sehingga ia pun semakin ketakutan. Di saat Tony mulai mendekatinya, James pun langsung keluar dari sana, dan malah diarahkan menuju kamar mandi. Tak lama Tony pun masuk ke dalam kamar mandi, sambil mengacungkan senjatanya. Sementara di dalam sel, Frank bertanya kepada Brody, apakah saluran udara di atas mesin cuci terhubung dengan sistem saluran air utama. Brody pun merasa bingung kenapa tiba-tiba Frank bertanya soal itu. Frank kemudian menceritakan bahwa putrinya kini menjadi pecandu barang haram, dan jantungnya pernah berhenti berdetak sebanyak 2 kali. Hal itulah yang membuat Frank ingin segera menemui putri sematawayangnya itu. Karena wajah Frank terlihat sangat serius, akhirnya Brody yang mengetahui seluk-beluk penjara pun memberitahu bahwa saluran udara di belakang mesin cuci memang tersambung dengan saluran air utama. Akan tetapi, dinding bajanya sangat keras dan tidak mungkin bisa dibobol. Maka dari itu, Frank ingin mengajak Lenny ke dalam misi ini, karena dia merupakan seorang perampok yang pastinya sudah terbiasa membobol tembok dan lain-lain. Brody kemudian mengingatkan Frank bahwa jika mereka berhasil membobol tembok, cepat atau lambat sipir penjara pasti akan segera menemukan mereka. Akan tetapi, Frank tetap bersikeras akan melakukan misinya, demi bertemu dengan sang putri. Sehingga Brody pun mau tidak mau, akan membantu Frank menjalankan misinya. The air vents in the laundry, would they connect to a sewer? With the air vents, it'll be capped. Telling me our little girl's a junkie. Her heart stopped twice. Lenny Drake can. I want you to tell me, not take... I can't tell you. Tak lama kemudian, James pun datang dalam keadaan kacau serta hidungnya pun berdarah. Setelah itu, Frank pergi menemui Lenny yang sedang latihan tinju. Frank lalu mengatakan bahwa pengalaman merampok Lenny sangat dibutuhkan untuk menjalankan misi kaburnya. Dan tanpa pikir panjang, Lenny pun setuju untuk membantu Frank, karena sudah muak berada di dalam penjara. Suppose I could get you. You walk through walls, Lenny. Scene pun kembali ke masa pelarian, setelah mereka semua berhasil turun. Dengan keahlian mencurinya Lenny, ia pun berusaha membobol pintu di belakang mesin cuci untuk menuju saluran udara. Sementara itu, di atas terdengar suara sipir yang semakin mendekat, beruntungnya mereka berhasil masuk tepat sebelum sipir datang. Kembali lagi ke masa lalu, di saat Frank sedang menjelaskan rencana pelariannya melalui saluran air.
Jalur pertama adalah lewat terowongan menuju ruang cuci, namun Lenny langsung menolaknya, karena sistem kunci di sana sangat sulit untuk dibobol. Sedangkan jalur yang kedua adalah melalui saluran pembuangan air di kamar mandi, yang berada tepat di atas ruang cuci yang arahnya sama dengan jalur pertama. Dan menurut pengamatan Frank, hanya ada satu kendala yaitu tembok bilik pengakuan dosa di kapel harus dibobol. Ternyata dulu Frank sempat membuka bilik kayu di belakangnya yang mudah dibuka. Serta pintu kunci kapel juga sudah dijiplak, menggunakan mainan lilin yang sering dipegang Frank. Jiplakan kunci itu, nantinya bisa dibuat oleh Lenny untuk membuka pintu kapel. Sementara alat untuk mencongkel dinding bilik pengakuan dosa, Frank menyuruh Lenny untuk memakai salib yang ada di dalam kapel. Ketika salib hilang, dan mereka tidak ditemukan di sel masing-masing, pastinya alarm akan menyala dan sipir akan menyebar. Directly above. And the chapel door. Ever considered confession panels? What about tools? The Lord provides. Menurut Frank, waktu yang mereka punya hanya 5 menit sebelum sipir datang, dan harus segera masuk ke dalam lubang di balik bilik pengakuan dosa, melewati saluran pembuangan kamar mandi, dan tiba di ruang cuci. Sebenarnya masih ada 2 hambatan lagi, yaitu kunci mesin pengering yang umurnya sudah tua, dan tembok mesin tersebut yang terbuat dari baja. Namun mereka harus berhasil membobol baja tersebut, agar bisa sampai ke saluran utama. Akan tetapi, Lenny yakin bisa mengatasi kedua masalah tersebut. You got something that cuts through steel. I go wherever it takes. Keesokan paginya, mereka bertiga kembali berdiskusi lagi. Di sini Brody menjelaskan, jika mereka sudah sampai di saluran utama, tidak boleh ada suara sedikit pun karena pasti akan menggema, sehingga para sipir pasti akan menemukan mereka. Sebagai orang yang pernah bekerja di kereta bawah tanah selama 12 tahun, Brody pun menjelaskan seluruh jalur yang akan mereka tempuh. Mulai dari saluran udara di belakang ruang cuci, mereka pun akan lanjut menuju penampungan air, lalu turun ke bawah melalui saluran pembuangan yang mengarah tepat ke sungai. Dan di sana, mereka akan menemukan tangki penampungan, dan barulah mereka akan sampai di terowongan kereta bawah tanah, dan keluar di stasiun Seling Cross. Akan tetapi, mereka harus segera sampai di sana sebelum rel kereta dialiri listrik, sebesar 600 volt pada jam 5 pagi. Sementara mereka hanya memiliki waktu 8 jam saja, untuk kabur dari awal sampai akhir, terhitung sejak lampu penjara dimatikan pada jam 9 malam. Setelah mendengar penjelasan itu, Lenny pun yakin bisa mengatasinya, dan akan mempersiapkan alat-alatnya dalam waktu 3 hari. Dan mereka bertiga pun sepakat, akan kabur 3 hari lagi yaitu pada hari Jumat. Setelah itu, Frank memberitahu Lenny bahwa ia harus berduel dengan pentolan penjara lainnya, yang memiliki badan super kekar dengan gigi berliannya. Terserah mau menang atau kalah, asal jangan sampai mati, yang penting Lenny berhasil mengambil berliannya, demi salah satu peralatan kabur mereka. Setelah berhasil mengambil berliannya, Lenny mulai membuat alat untuk membobol tembok baja di belakang mesin cuci. Scene kembali ke masa pelarian. Setelah berhasil membuka gembok pintu, Lenny harus berusaha membobol tembok baja dengan alat ciptaannya. Setelah tembok baja berhasil dibuka, mereka pun harus segera memakai masker, agar terhindar dari debu di sepanjang saluran udara. Sesampainya di tempat penampungan air, yang memiliki cerobong sangat besar dan dalam. Tak lama kemudian hujan pun turun, sehingga mereka harus ekstra hati-hati menuruni tangga, karena pastinya akan sangat licin. Kembali lagi ke masa lalu, ketika sedang mengamati saluran kamar mandi, Frank pun dihampiri Tony yang sudah mengendus rencana pelariannya. Apalagi setelah memperhatikan Frank, dan kedua temannya sering memainkan domino dengan cara yang tak biasa. Tony mengancam akan melaporkan rencana itu kepada Riza. Namun jika tidak mau rencananya bocor, Tony mengajukan satu syarat yang harus Frank penuhi esok pada saat jam istirahat. Yaitu Frank harus mendapatkan 0,5 kilo barang haram, yang didapatkan langsung dari Batista, sehingga mau tidak mau, Frank akan mengajak Batista masuk ke dalam rencananya, agar bisa ditukar dengan 0,5 kilo barang haram. You drop something. Whoever gets wind of this is going to miss you so much. What's he want?
Half a key. Half a fucking key. What if a ticket out is worth some? Akhirnya, Frank pun pergi menemui Batista untuk membuat kesepakatan, di mana Batista akan memberinya 0,5 kilo barang haram, dan akan diajak ke dalam misi pelariannya Frank. Akan tetapi, Batista mengatakan bahwa meskipun Frank memberikan 0,5 kilo barang haram kepada Tony, Tony akan tetap mengawasinya, dan rencana pelariannya tetap saja berpotensi gagal. Maka dari itu, Batista memiliki ide lain agar Tony tidak ikut campur lagi, yaitu dengan cara dia akan membuat barang haram dengan dosis yang lebih tinggi, sehingga Tony akan cepat tewas saat mengkonsumsinya. Like cat. Dogs die. Kembali lagi ke masa kini, yaitu saat proses kabur dari penjara. Setelah mereka sampai ke dasar penampungan air, Lenny berusaha membuka sebuah pintu untuk menuju ke sebuah saluran sebelum air semakin tinggi dan menenggelamkan mereka. Sialnya, gagang pintu itu sangat sulit untuk diputar. Namun Batista membawa barang haramnya untuk mempermudah gagang pintu bisa diputar. Setelah melewati cerobong yang dipenuhi air, mereka seharusnya sudah lebih dekat dengan saluran kereta. Namun ternyata, terowongan itu memiliki jalan buntu dengan tembok beton yang sangat tebal, dan tidak mungkin ditembus dengan alat sederhana mereka. Lenny yang emosi pun malah menonjok tembok tersebut, dan ternyata tembok itu sudah lunak akibat terkena rembesan air. Akhirnya mereka pun segera menggalinya, dan Brody lanjut masuk ke dalam untuk membobol sisi temboknya. Namun tiba-tiba, tembok itu roboh sehingga Brody pun tewas tertimpa reruntuhan. Scene pun kembali ke masa lalu, di saat Batista sudah menyelesaikan pesanan barang haram 0,5 kilonya, dan langsung diantar kepada Frank secara diam-diam. Setelah itu, Frank pun mengajak James untuk ngudut, sambil menceritakan tentang foto Lisa, yang diambil terakhir kali sebelum Frank dipenjara, dan besok adalah hari ulang tahun Lisa yang ke-21. Lalu keesokan paginya, James terbangun dengan dikejutkan oleh Tony yang sudah berada di atas tubuhnya. Setelah itu, Tony pun menagih pesanan barang haramnya kepada Frank. Akan tetapi, Frank meminta jaminan terlebih dahulu agar Tony tidak membocorkan rencana kaburnya. Akan tetapi, Tony tidak memperdulikan permintaan Frank, dan terus menagih pesanannya. Akhirnya Frank pun memberikan barang haram itu. Tapi tiba-tiba James yang sudah emosi, karena telah diperkaos oleh Tony, langsung menghantam Tony menggunakan kursi. Meskipun Frank mencoba menghentikannya, namun James terus menyerang Tony dengan membabi brutal, hingga menutup wajah Tony menggunakan bantal agar tidak bisa bernafas. Setelah itu, Tony yang sudah terluka parah berjalan keluar untuk mencari kakaknya. Akan tetapi Tony terjatuh dari tangga dan tewas. Saat itu juga, alarm peringatan pun berbunyi, sehingga Frank mengganjal pintu kamarnya menggunakan meja, dan membersihkan darah Tony yang berceceran di lantai. Setelah itu, Frank hanya bisa terdiam sambil memegangi foto putrinya. Kembali ke masa pelarian, setelah mereka berhasil keluar dari terowongan buntu tadi, kini hanya tersisa 4 orang saja. Frank dan kawan-kawan pun menelusuri terowongan kereta bawah tanah, yang sudah puluhan tahun lamanya tidak terjamah. Untuk menghormati Brody yang terakhir kalinya, mereka pun meninggalkan jasad Brody di kursi stasiun tersebut bersama obornya. Setelah insiden pembunuhan Tony, James pun ditahan di kamar sel khusus. Sementara Frank dan kawan-kawan akan memulai pelariannya yaitu pada besok malam. We leave tomorrow. A while since my last confession. He's a dead man. What was Frank? Which way's more, Frank? Or a ton of feathers? Beberapa saat kemudian,
mereka tiba di sebuah terowongan yang cukup besar dari sebelumnya. James lalu mengatakan bahwa waktu yang mereka punya hanya tersisa 1 jam lagi, sebelum rel kereta itu dialiri listrik, yaitu pada jam 5 pagi. Sementara luka di perut Frank semakin parah, terdengar suara para sipir yang mengejar mereka. Akhirnya mereka pun lari terbirit-birit hingga lompat ke sebuah sungai dan terbawa arus. Lenny pun memakai masker gas yang tadi ia temukan, agar bisa tetap bernafas, karena dari mereka berempat hanya Lenny lah yang tidak bisa berenang. Found us. Beberapa waktu kemudian, Riza mendatangi kamar sel Frank untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Frank kemudian menjelaskan bahwa insiden itu dengan jujur, tanpa menceritakan soal transaksi barang haram dengan Tony. Akan tetapi Riza tidak percaya, karena Frank hanya diam saja ketika Tony diserang. Akhirnya Riza pun menyuruh Frank untuk membawa James ke kamarnya sebelum lampu dipadamkan, agar bisa membalaskan dendam. They're bringing your boy out tonight. I want him in my cell before club. You don't have much, yet you just subtracted from what's... Singkat cerita, mereka berempat pun berhasil sampai ke tepian. Akan tetapi, kondisi Frank semakin melemah, bukan hanya karena lukanya saja, namun akibat kesusahan bernafas karena terbawa arus. Beruntungnya ia pun bisa bertahan, sehingga mereka melanjutkan perjalanan melalui terowongan rel kereta api. Balik lagi ke masa lalu pada hari H pelarian, Frank dan kawan-kawannya mulai melakukan persiapan, seperti Lenny yang menyelundupkan alat pembobol tembok baja. Kemudian Brody mengisi kaleng dengan bensin, dan menyiapkan kain-kain untuk menyalakan obor nantinya. Alat-alat yang mereka siapkan kemudian diterima oleh Batista yang bertugas mengambil kain-kain napi, lalu diteruskan kepada Frank yang menuju ruang pencucian. Akan tetapi tiba-tiba Frank dipanggil oleh sipir ke ruang kunjungan keluarga. Karena ternyata Frank mendapat kabar bahwa Lisa sudah meninggal dunia. Harry, Batista, Mitra, visiting room. Hal tersebut pun membuat Frank kehilangan semangatnya untuk melarikan diri dari penjara. Sampai-sampai, Frank pun berhalusinasi melihat putrinya yang sama persis dengan yang ada di foto. Setelah itu, mereka pun pergi menuju stasiun Selling Cross, namun sialnya kaki Batista malah tersangkut di rel kereta. Mereka pun membantu untuk mengeluarkan kaki Batista, namun karena kereta akan segera melintas, Lenny pun meminta mereka untuk segera keluar dari rel kereta. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Setelah sehari berada di ruang isolasi, James pun akhirnya dibebaskan. Saat itu, Frank mengatakan bahwa Riza sudah menunggunya di kamar selnya. Akan tetapi, Frank malah menyuruh James untuk pergi ke kapel agar bisa melakukan pengakuan dosa, dan menitipkan secari kertas untuk Brody. James pun bertanya kenapa Frank malah menitipkan kertas itu padanya. Frank pun menjawab bahwa James mengingatkannya kepada Lisa. Go to the chopper, lad, and make your confession. You remind me of someone. Setelah melakukan perjalanan panjang, sayangnya dari mereka berlima hanya 2 orang yang berhasil selamat sampai stasiun Selling Cross, yaitu Frank dan James. Mereka berdua pun terlihat sangat bahagia dan segera mengganti pakaiannya yang sudah disiapkan dari penjara. Bukannya kabur dari stasiun bersama-sama, Frank malah menyuruh James untuk pergi terlebih dahulu. Sementara dirinya lanjut menaiki tangga untuk keluar dari stasiun. Balik lagi ke masa lalu, beberapa menit lagi menjelang lampu penjara dipadamkan, Batista, Brody, dan Lenny sudah memasuki kapel dan telah membobol bilik pengakuan dosa. Dan Lenny sudah membobol lantai untuk masuk ke dalam ruang pencucian. Sementara James yang baru sampai di sana, sangat terkejut melihat lubang di balik bilik pengakuan dosa.
Sedangkan Frank pergi ke kamar Riza yang sedang menunggu kedatangan James. Di sana Frank membahas sebuah buku yang sudah puluhan tahun ia baca. Kini ia pun merasa bebas seperti putrinya yang sudah meninggal. Riza yang mendengarnya pun hanya bisa diam dan menganggap Frank sudah tidak waras. Frank juga mengatakan jika hidup Riza tidak ada artinya, meskipun dia seorang pemimpin di penjara itu, karena di luar sana, Riza bukanlah siapa-siapa. Akan tetapi Riza tidak menanggapinya dan terus bertanya di mana keberadaan James. Namun Frank mengatakan bahwa James sudah pergi dari penjara ini. Where is he? Inside, you own this place. You'll never live. I'm free now. Free? You've got an imagination. Imagine. You tell me where he is. Lacey, he's gone, Riza. Di bilik pengakuan dosa, James pun datang sambil memberikan secari kertas kepada Brody, yang ternyata kertas itu adalah foto Lisa. Jelas kedatangan James pun membuat mereka kaget, karena James tidak ada dalam rencana. Sementara di sisi lain, di saat Frank akan pergi meninggalkan Riza, tiba-tiba Riza menusuknya dari belakang. Where's Frank? Ternyata setelah mendengar berita kematian Lisa, Frank sengaja pergi ke kamar sel Riza dan pasrah jika Riza menghabisinya. Oleh sebab itu, maka para sipir akan fokus untuk menolong dirinya, agar teman-temannya bisa kabur dengan aman. Kalau Frank ternyata terluka akibat luka tusukan Riza, lalu siapa Frank yang kita lihat sedang melakukan pelarian bersama teman-temannya? Ternyata, selama ini Frank berhalusinasi ikut melarikan diri bersama teman-temannya sampai tiba di stasiun Selingcross. Alasan Frank tidak jadi kabur dari penjara adalah karena Lisa sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu, Frank sudah tidak ada tujuan dan alasan untuk hidup lagi. Maka dari itu ia pun menyuruh James untuk kabur dari penjara, karena mengingatkannya kepada putrinya. Di saat-saat terakhirnya, Frank berhalusinasi berhasil kabur dari stasiun dan bertemu dengan Lisa, sesuai dengan ingatan terakhir kalinya ketika dia bertemu dengan putrinya. Lalu bagaimana nasib Brody, Lenny, Batista, dan James? Apakah mereka berhasil sampai ke stasiun? Entahlah, hanya Tuhan dan sutradara yang tahu nasib mereka. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa diambil pelajarannya, dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.